Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala marbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Untuk Apa Menikah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Oke, sebelum ke ceritanya, Mas Nara ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Yuliana yang sudah mentraktir Mas Nara kopi. Sekarang kopinya Mas Nara seruput dulu. Alhamdulillah, mantap. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. And so, just try keep up with me. Jam 8 malam di London. Setelah makan malam, Arumi, Radit, dan Nathan berkumpul di ruang tamu guna membahas tentang pembukaan restoran Arumi. Arumi, aku sudah siapkan tempat untuk restoranmu, ucap Nathan. Terima kasih banyak, Kak Nathan. Aku sudah merepotkanmu. Aku senang bisa membantu. Rencananya kamu akan membuka restoran apa? Aku ingin membuka restoran Indonesia, Kak. Aku ingin mengenalkan makanan dan budaya Indonesia di sini. Menurut Kak Nathan bagaimana? Itu ide yang sangat bagus. Di sini juga ada restoran Indonesia, tapi tempatnya jauh dan lumayan laris sih. Semoga restoranmu akan sama larisnya nanti. Nathan tersenyum. Mudah-mudahan, Kak. Sayang, apa kamu yakin akan menetap dan tinggal di sini? Tanya Radit. Jelas aku yakin. Aku sudah memikirkannya dengan sangat matang. Kalau kamu tinggal di sini, lalu bagaimana denganku? Perusahaanku kan ada di Indonesia. Aku juga belum membangun perusahaan di sini dan mengurus kepindahanku kemari. Siapa yang menyuruhmu mengikuti kemari? Yaitu karena aku mencintaimu. Aku tidak mau kehilanganmu. Sudahlah. Aku mengantuk, mau ke kamar dulu. Oh ya, Kak Nathan, besok antarkan aku untuk melihat lokasi restoran ya. Ya, baiklah. Singkatnya jam 8 pagi. Arumi melenguh lemah, merasa terganggu oleh sinar matahari yang menyelinap masuk ke kamar melalui celah-celah jendela. Setelah mengerjapkan mata beberapa kali, gadis itu memaksa matanya terbuka perlahan, berusaha menyesuaikan diri dari cahaya. Langit-langit kamar yang familiar mendominasi pandangannya. Namun sesuatu yang aneh menyadarkannya dari lamunannya. Rasa berat yang melingkar di perutnya. Saat Arumi melirik ke arah perutnya, dia mendapati sebuah tangan kekar melingkar perutnya dengan erat. Panik mulai menyelimuti hatinya, dan dengan refleks dia menoleh ke samping ingin memastikan siapa pemilik tangan itu. Saat matanya berfokus, tubuhnya menegang menyadari sosok tampan yang tengah tertidur dengan damai di sebelahnya. Arumi merasa detak jantungnya berdegup kencang, mencoba memproses situasi yang tak terduga ini. Arumi terdiam sejenak. Dia menikmati wajah tampan Radit yang begitu sempurna. Namun detik berikutnya gadis itu tersadar. Kenapa dia ada di sini sih? Perasaan tadi malam aku mengunci pintu kamar, tapi kenapa dia bisa masuk sih? Semalam setelah mengobrol cukup lama dengan Nathan, Radit mulai mengantuk. Nathan, bolehkah aku meminta tolong padamu? Katakanlah. Bolehkah aku pinjam kunci cadangan kamar Arumi? Aku tidak bisa tidur jika tidak memeluknya. Jadi sudah sejauh itu hubungan kalian? Iya, kami memang sudah sejauh itu. Aku memang serius dengan Arumi dan ingin menikahinya. Begitukah? Tapi kenapa dia bilang jika kalian bukan kekasih? Apa kamu percaya padanya kalau aku bukan kekasihnya?
Ya tidak mungkin lah aku rela jauh-jauh mengikutinya kemari. Ya biasalah, dia sedang marah denganku, jadi bicaranya suka melantur. Ya kamu benar juga sih, wanita memang seperti itu kalau sedang marah. Nathan terkekeh. Ya karena mereka itu selalu benar dan kita pria selalu salah di matanya. Ya sudah, sebentar aku ambil dulu. Yes. Batin Radit bersorak gembira. Akhirnya dia bisa satu kamar dengan gadis pujaannya itu. Arumi masih terdiam dan menatap wajah damai Radit. Tangannya terulur hendak mengelus pipi pria itu, namun berhenti. Arumi segera menarik tangannya kembali dan dia segera beranjak dari ranjang untuk ke kamar mandi. Tapi saat hendak turun dari ranjang, tangan Arumi ditahan oleh Radit. Pria itu lalu menariknya hingga Arumi jatuh di atasnya. Arumi tersentak kaget. Dia hendak berdiri dari atas tubuh Radit, namun pria itu menahan pinggangnya. Ya, Radit, apa yang kamu lakukan sih? Cepat lepasin aku. Kamu mau kemana? Sebentar saja sayang. Aku sangat merindukan aromamu. Kenapa kamu bisa di kamarku sih? Bagaimana kamu bisa masuk, ha? Padahal semalam aku mengunci pintunya. Shh. Ini masih pagi, kamu cerewet sekali sih. Kamu tahu kan jika Radit bisa melakukan apapun. Mengikutimu ke London, aku pun bisa. Dasar penguntit gila. Sudahlah, lepaskan aku. Aku ingin mandi. Baiklah, aku akan melepas kamu asal kamu memberikan morning kiss. Bagaimana? Apa? Tidak. Aku tidak mau. Ya sudah, kalau tidak mau tetaplah seperti ini. Kamu ini menyebalkan sih. Detik berikutnya Arumi terpaksa mengecup bibir Radit. Tapi saat hendak melepas tautannya, pria itu menahan tengkuk Arumi untuk memperdalam ciumannya. Dia melumat dengan lembut bibir mungil Arumi. Arumi menahan dada Radit dan berusaha melepas tautannya. Namun tiba-tiba Radit membalikkan keadaan. Kini Arumi ada di bawah Radit. Pria itu masih melumat bibir Arumi. Awalnya Arumi tidak membalas, namun lama-kelamaan dia membalas ciuman itu membuat Radit tersenyum penuh kemenangan. Setelah dirasa oksigen mereka menipis, Radit melepas ciumannya. Dan kedua pasang manik mata mereka saling menatap satu sama lain. Pipi Arumi langsung memerah saat menatap mata pria itu. Udah, sekarang lepaskan aku. Baiklah. Kenapa pipimu sangat merah seperti tomat? Tidak. Arumi menutup wajahnya dengan kedua tangan lalu berlari ke kamar mandi. Radit yang melihat itu tertawa kecil. Dia malu. Sangat lucu. Sementara itu di sisi lain, Alfian saat ini sedang mengerang frustasi di ruang kerjanya. Kemana dia harus mencari Arumi? Bahkan dia tidak bisa mendapat informasi apapun tentang keberadaan gadis itu. Kemana kamu Arumi? Aku harus mencarimu kemana? Gumamnya meremas rambutnya kesal. Alfian benar-benar tidak fokus pada pekerjaannya. Dia terlalu sibuk memikirkan kemana dia mencari Arumi. Tok. Masuk, seru Alfian. Tuan, ini laporan bulan ini. Perusahaan mengalami kemerosotan sebanyak 20% dari bulan kemarin, Tuan. Apa? 20%? Benar, Tuan. Banyak investor dan proyek kerjasama yang dibatalkan karena Anda tidak bisa menemui mereka. Mereka sangat kecewa. Kami sudah mengirimkan permintaan maaf dan menjadwalkan ulang pertemuan dengan klien-klien itu. Ada beberapa yang menerima dan ada yang langsung menolak. Alfian menghela nafasnya. Dia memejamkan matanya sejenak lalu membukanya perlahan. Pria itu meraih laporan perusahaan yang ada di meja. Kamu boleh pergi. Baik, Tuan. Alfian mulai membuka laporan perusahaan itu lembar demi lembar. Bagaimana ini? Aku tidak bisa seperti ini terus. Jika sampai perusahaan merosot terus seperti ini, maka perusahaan ini akan hancur. Ayolah Alfian, kamu harus bangkit. Gumamnya seraya sesekali mengembuskan nafasnya.
Pria itu menghubungi sekretarisnya melalui telepon yang ada di ruangan. Apa jadwal aku selanjutnya? Baiklah, persiapkan saja semuanya. Aku akan menemui mereka. Alfian menutup panggilan itu. Jam 2 siang. Saat sedang mengerjakan laporan perusahaan, tiba-tiba suara ketukan membuyarkan konsentrasi Alfian. Masuk. Tuan, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Bukankah pertemuan dengan Mr. Lim 1 jam lagi? Maaf tuan, tapi yang ingin bertemu dengan Anda bukan Mr. Lim, melainkan seorang wanita bernama Nadia. Nadia? Benar tuan, apakah tuan ingin menemuinya? Alfian berpikir sejenak untuk apa Nadia ingin bertemu dengannya. Suruh dia masuk. Baik tuan. Sekretaris itu segera keluar untuk memanggil Nadia yang ada di luar ruangan. Alfian menatap tajam ke arah Nadia saat gadis itu masuk ke dalam ruangan Alfian. Dia tersenyum lalu duduk di hadapan pria itu. Ada apa kamu ingin menemuiku? Aku datang kemari ingin berbicara sesuatu yang penting denganmu. Cepat katakan. Aku tidak punya banyak waktu. Oke. Aku ingin mengajakmu kerjasama. Kerjasama? Maksudmu? Apa kamu masih mencintai Arumi? Itu bukan urusanmu. Apa kamu datang kemari hanya untuk menanyakan itu? Pergilah. Kamu sudah membuang-buang waktuku. Aku tahu keberadaan Arumi saat ini. Tekanan dia membuat Alfian menatap serius. Di mana? Cepat katakan di mana Arumi? Oh, tenanglah Tuan Alfian. Bagaimana dengan tawaranku? Apa kamu mau bekerja sama denganku? Kerja sama seperti apa yang kamu maksud? Begini, Arumi sekarang ada di luar negeri. Dan kamu tahu dia pergi bersama siapa? Luar negeri? Dengan siapa? Katakan dengan jelas, jangan berputar-putar. Tenanglah Tuan Alfian. Aku akan mengatakannya jika kamu setuju bekerja sama denganku. Jika kerjasama itu menguntungkan untukku, bisa membuat Arumi kembali padaku, maka aku akan setuju. Tentu kerjasama ini akan sangat menguntungkan untukmu. Arumi akan kembali ke dalam pelukanmu Tuan Alfian. Baiklah, sekarang katakan di mana Arumi? Arumi saat ini ada di London. Dia pergi bersama Radit. Apa? Benarkah yang kamu katakan itu? Tentu saja benar. Aku akan membantumu untuk mendapatkan Arumi kembali. Asal kamu juga membantuku untuk mendapatkan Radit kembali. Ada hubungan apa kamu dengan Radit? Radit adalah mantan kekasihku. Aku memutuskannya karena tidak ingin menikah terlalu cepat. Tapi sekarang aku menyesal. Aku ingin dia kembali padaku. Jelas Nadia. Alfian memicingkan matanya menatap gadis itu. Ternyata Nadia adalah kekasih Radit yang pernah diceritakan padanya dulu jika kekasihnya belum siap untuk menikah karena mengejar karir. Apa sebelumnya kamu sudah tahu hubungan mereka? Aku tidak tahu. Aku baru mengetahuinya saat Radit mengantar Arumi pulang waktu itu. Dari sana aku curiga jika mereka memiliki hubungan. Alfian mengepalkan tangannya. Ternyata Arumi selama ini juga telah bermain belakang dengan Radit. Baiklah, mereka sekarang sama. Alfian akan berjuang mendapatkan Arumi kembali. Ya, Arumi selingkuh. Siapa namanya? Alfian juga selingkuh. Tapi bedanya, tak subscriber channel Mas Nara katanya Arumi sudah diobok-obok. Emangnya kolam ikan apa diobok-obok? Astagfirullah. Ya bedanya itulah. Jadi bagaimana Tuan Alfian? Apa kamu setuju dengan tawaranku? Di sini kita sama-sama untung. Kamu bisa mendapatkan Arumi kembali, sedangkan aku bisa mendapatkan Radit lagi. Baiklah, aku setuju. Tapi bagaimana kita mencari mereka di sana? Nathan. Dia adalah sepupuku yang tinggal di London. Aku yakin jika Arumi saat ini tinggal di tempatnya. Kemana lagi dia? Baiklah, aku akan atur jadwal kita berangkat. Lebih cepat lebih baik Tuan Alfian. Bagaimana jika lusa? Oke, aku setuju. Aku akan siapkan semuanya. Nadia tersenyum. Akhirnya dia bisa membujuk Alfian untuk bekerja sama dengannya. Kali ini Nadia harus bisa mendapatkan Radit kembali. Bagaimanapun caranya,
Gadis itu sudah tidak peduli dengan karirnya. Yang penting Radit harus jatuh ke dalam pelukannya lagi. Ya sudah, kalau begitu aku permisi. Besok hubungi aku saja jika semuanya sudah siap. Nadia berdiri dari duduknya, kemudian melangkahkan kaki pergi dari sana. Setelah gadis itu menghilang, Alfian meraih foto pernikahannya dengan Arumi yang ada di atas meja. Dia menatap foto itu disendu dan mengelusnya perlahan. Kita akan bertemu lagi, sayang. Aku akan memperjuangkanmu untuk kembali padaku. Aku sungguh sangat mencintaimu, Arumi, gumam Alfian dengan pelan. Di sisi lain, Radit berdiri di balkon. Dia menatap ke arah taman yang ada di belakang rumah Nathan. Taman itu tampak asri. Taman lagi taman. Lanjut. Taman itu tampak asri, ada danau di tengah-tengahnya. Pria itu tersenyum. Ternyata ada tempat seindah ini yang dia baru tahu. Suara ponselnya memecah keheningan. Dia segera merogoh dan melihat siapa yang tengah menghubunginya. Ternyata itu adalah Damar, asistennya. Loh, ada apa? Tuan, saya ingin bertanya kapan Anda kembali. Entahlah, aku belum tahu. Pekerjaan di sini menumpuk. Ada beberapa dokumen yang harus Anda tanda tangani langsung. Banyak klien yang juga ingin bertemu dengan Anda. Tolong kamu urus semuanya. Bilang pada mereka jika aku masih di luar negeri. Secepatnya aku akan kembali. Baik, Tuan. Oh ya, tadi pagi Nyonya Ambar menelpon. Minggu depan beliau dan Tuan Tama datang ke Jakarta. Minggu depan? Benar, Tuan. Saya harap minggu depan Anda bisa kembali ke Jakarta. Saya bingung harus menjawab apa jika mereka menanyakan Anda. Baiklah, aku akan usahakan secepatnya. Radit kemudian mematikan panggilan telepon itu. Dia menghela nafasnya panjang. Aku harus cepatnya membuat Arumi jatuh cinta padaku sebelum aku kembali ke Jakarta ini. Siapa yang menelpon? Arumi? Itu asistenku. Arumi membawa 2 gelas coklat panas. Dia kemudian menyodorkan salah satunya pada Radit. Pria itu menerimanya. Terima kasih. Apa asistenmu menyuruhmu pulang? Ya, ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan aku menanganinya langsung. Ya maka pulanglah. Lagi pula kenapa kamu ada di sini? Aku sudah mengatakan alasanku, bukan? Apa aku harus mengatakannya lagi? Raditya Mahendra, obsesimu begitu besar padaku. Sebenarnya yang kamu rasakan itu bukanlah cinta, tapi hanya sebuah obsesi. Jangan samakan cinta dan obsesi. Apa kamu mengerti? Aku tahu bedanya cinta dan obsesi. Awalnya aku memang terobsesi padamu, tapi seiring berjalannya waktu, aku merasa jika aku mencintaimu. Jika kamu mencintaiku, maka berhentilah. Aku ingin bahagia dan melupakan masa laluku. Jika kamu masih ada di sini, maka masa lalu itu akan terus mengejarku sampai kapanpun. Apa tidak ada sedikit pun perasaan cinta padaku? Tidak. Hatiku sudah mati dan terkubur di Jakarta. Sekarang aku hanya ingin menjalani hidupku dengan tenang. Aku harap kamu mengerti. Radit terus diam sejenak. Beri aku waktu 1 minggu ini. Jika dalam waktu itu aku tidak bisa membuatmu jatuh cinta padaku, maka aku akan pergi dan tidak akan mengganggumu lagi. Baiklah, 1 minggu. Setelah itu kembalilah ke Jakarta. Dan jangan pernah menggangguku lagi. Tapi jika aku bisa membuatmu jatuh cinta padaku, kita menikah. Bagaimana? Baik, aku setuju. Radit tersenyum menatap gadis itu. Dia yakin dia akan bisa membuat Arumi jatuh cinta kepadanya. Ya sudah, aku harus melihat lokasi restoranku sekarang. Arumi menggigit bibir bawahnya. Tanpa berlama-lama dia beranjak pergi. Radit bergegas menyusul dengan semangat. Aku ikut. Mereka berdua berjalan menuju ke ruang tengah, di mana Nathan sudah menunggu dengan senyum simpul di bibirnya. Nathan, kita berangkat sekarang. Ayo. Nathan mengangguk menatap matanya bersinar penuh semangat.
Segera mereka keluar bersama-sama dan berangkat menuju ke lokasi restoran Arumi yang sebentar lagi akan dibuka. Singkatnya 3 hari kemudian, Arumi mengedarkan pandangannya menatap restoran baru miliknya. Matanya berkaca-kaca karena ini adalah mimpinya sejak dulu, memiliki sebuah usahanya sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Gadis itu berharap jika usahanya ini akan berjalan dengan lancar. Bagaimana? Apa kamu suka? Aku suka sekali, Kak. Ini adalah impianku. Terima kasih banyak, Kak Nathan. Kamu sudah membantuku. Sama-sama. Silakan. Hari ini adalah hari pembukaan restoran ini. Banyak promo yang bisa kalian dapatkan. Seru Radit menyapa pelanggan yang baru saja datang. Arumi dan Nathan menatap ke arah pria itu. Radit begitu bersemangat menyapa para pelanggan. Lihatlah, restoran ini ramai karena dia. Kamu juga harus mengucapkan terima kasih padanya. Ucap Nathan menyenggol lengan Arumi. Arumi hanya diam. Ya benar yang dikatakan oleh Nathan. Restoran ini ramai sekali di acara pembukaan. Ini semua di luar ekspektasi Arumi. Ternyata banyak peminat masakan Indonesia di sini. Kekasihmu itu sangat tampan. Lihat, banyak yang meminta foto padanya. Dasar tukang tebar pesona, gerutu Arumi. Tapi yang dikatakan oleh Nathan benar lagi. Pembukaan restoran miliknya 2 hari ini sangat ramai. Itu semua berkat campur tangan Radit. Dengan ketampanan pria itu, dia mampu mendatangkan pelanggan, terutama pelanggan wanita. Dengan senyum yang ramah, hati wanita mana yang tidak meleleh melihat pria seperti Radit. Bahkan Arumi mengakui itu. Jam 9 malam. Sayang, apa semuanya sudah selesai? Sudah. Setelah ini aku akan membantumu. Tidak perlu. Aku bisa mengatasinya. Kamu istirahat saja ya. Pasti lelah kan? Aku akan bawa piring-piring kotor ini ke belakang dulu. Radit tersenyum kemudian membawa piring-piring kotor itu ke belakang. Arumi menatap kepergian pria itu. Bibirnya tersungging senyum tipis. Seorang Raditya Mahendra yang dikenal sebagai CEO perusahaan besar rela membantunya, bahkan mengangkat piring-piring kotor. Apakah aku keterlaluan selama ini padanya ya? Tidak seharusnya dia melakukan pekerjaan ini, gumam Arumi pelan. Tak berapa lama Radit datang kembali. Dia mengangkat kursi-kursi ke atas meja dan merapikannya. Arumi yang melihat itu segera menghampiri pria itu. Cukup, udah. Biar aku saja. Kamu sudah kubilang jika kamu istirahat saja. Aku bisa melakukan ini sendiri, jawab Radit hendak mengangkat kursi, namun Arumi menahan tangannya. Sudah berhenti. Kamu ini kan seorang CEO. Bagaimana jika ada klienmu yang melihat kamu melakukan pekerjaan ini? Apa kata mereka nanti? Sayang, aku tidak apa-apa. Jangan pedulikan itu. Sudah, sebaiknya kamu duduk di sini biar aku menyelesaikan ini agar kita cepat pulang, oke? Radit menuntun Arumi lalu memaksanya untuk duduk. Enggak, di situ hanya bisa pasrah. Setelah semuanya selesai, mereka bertiga segera pulang ke rumah. Rasa lelah menghampiri ketiganya. Arumi masuk ke dalam kamar diikuti oleh Radit di belakangnya. Pria itu kemudian memeluk Arumi dari belakang lalu menciumi lehernya. Lepaskan aku, Radit. Arumi berusaha melepaskan pelukannya namun tidak bisa. Tenaganya kalah dengan tenaga Radit. Biarkan sebentar saja. Aku rindu sekali denganmu. Rindu? Bukankah kita seharian bertemu? Kamu ini. Maksudku aromamu sayang. Sudah, kembalilah ke kamarmu, aku mau mandi. Tubuhku lengket semua tahu. Mandi bersama yuk. Jangan gila Radit. Kenapa? Kamu malu? Bukankah aku sudah melihat seluruh tubuhmu? Bahkan aku hafal di mana letak tai lalatmu. Radit meremasun gokong Arumi. Gemas membuat gadis itu tersentak dan refleks mendorongnya. Arumi segera berlari masuk ke dalam kamar mandi. Ih, Radit gila. Aku gila karenamu sayang, seru Radit masih terkekeh. Arumi keluar dari dalam kamar mandi. Dia mengedarkan pandangannya, tak menemukan sosok Radit di sana. Mungkin pria itu sudah kembali lagi ke kamarnya. Gadis itu duduk di birai ranjang saat mengeringkan rambutnya dengan handuk. Tiba-tiba sesuatu terjatuh.
membuatnya menghentikan aktivitasnya. Gelang yang selalu dia kenakan terjatuh di lantai. Arumi mengambil gelang itu. Dia mengelusnya perlahan. Hanya itulah satu-satunya kenangan yang dia punya tentang Alfian. Bagaimana keadaannya ya? Apa dia sudah bisa menerima semuanya? Gumam Arumi pelan. Detik berikutnya gadis itu menggelengkan kepalanya cepat. Oh, ayolah Arumi. Kenapa kamu masih memikirkannya? Aku sudah tidak peduli lagi padanya. Lanjutnya lagi gadis itu memasang kembali gelang tersebut di tangannya, kemudian tersenyum tipis. Amore. Suatu saat aku ingin kembali ke sana, bersama dengan pria yang kucintai dan mencintaiku. Arumi tersadar jika pasangan gelang ini ada di tangan Alfian. Tok tok tok. Siapa? Arumi. Ini aku Nathan. Apa kamu sibuk? Tidak kak? Ada apa kak? Tidak. Hanya ingin memberitahukan jika makan malam sudah siap. Oh ya, malam ini kekasihmu yang mau masak. Lihatlah, dia di dapur. Memangnya dia bisa masak? Ya coba tengok sendiri. Nathan kemudian pergi dari sana. Arumi yang penasaran segera pergi menuju dapur. Gadis itu membelalakan matanya saat melihat kondisi dapur saat ini. Mulutnya menganga melihat pria tampan itu berkutat dengan alat masaknya. Sesekali dia berbicara sendiri. Apa yang kamu lakukan sih Radit? Aku sedang berenang. Sudah tahu aku sedang masak, masih saja bertanya. Lihatlah dapur ini. Ini sangat berantakan dan ini apa ini? Ini makanan apa ini? Sayang, sebenarnya aku ingin memasakkan makanan untukmu, tapi ternyata masak itu begitu sulit. Tapi ini masih enak kok. Cobalah. Orang gila mana yang akan makan makanan seperti itu? Kamu mau membuatku mati, ha? Radit terdiam, dia menatap makanannya kemudian memanyunkan bibir. Memang dia tidak berbakat dalam hal itu. Ya sudah, kita pesan saja makanan di restoran ya. Kamu mau makan apa? Tidak perlu. Sini biar aku saja yang memasak. Arumi menggeser tubuh Radit, dia mulai mengambil alih pekerjaan itu. Sesekali Arumi menggelengkan kepalanya pelan. Bola mata Radit bergerak mengikuti pergerakan Arumi. Ternyata gadis itu pintar sekali memasak. Wah, sayang, aku tidak menyangka jika kamu pandai memasak. Benar-benar calon istri idaman banget. Seru Radit menatap kagum Arumi. Hanya masak sederhana, jangan terlalu berlebihan. Radit langsung mengecup pipi Arumi membuatnya seketika mematung. Pipi gadis itu langsung merona karena kecupan yang tiba-tiba. Calon istriku memang yang terbaik lah. Calon istrimu. Siapa juga yang mau menikah denganmu? Asal kamu tahu ya, di luar sana wanita banyak yang mengantri untuk mendapatkanku. Tapi kamu adalah wanita yang beruntung karena aku hanya memilihmu. Percaya diri sekali. Tapi Arumi akui, memang banyak wanita yang mencoba mencari perhatian pada Radit. Arumi melihatnya sendiri di restoran saat Radit melayani pelanggan-pelanggan wanita itu. Setelah makan malam, mereka membersihkan dapur yang berantakan karena ulah Radit tadi. Arumi berkacak pinggang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Akhirnya beres juga. Maafkan aku ya, aku sudah membuatmu kelelahan. Ya sudah, aku mau tidur. Besok adalah hari terakhir pembukaan restoran. Aku tidak mau kesiangan. Saat hendak pergi, tiba-tiba Radit langsung menggendong Arumi membuat gadis itu tersentak kaget. Radit, apa yang kamu lakukan? Cepat turunkan aku. Aku akan menggendongmu menuju kamar. Kamu lelah kan? Aku juga akan memijit tubuhmu. Tidak perlu. Udah. Cepat turunkan aku. Pekik Arumi berusaha turun dari gendongan pria itu. Namun Radit tidak menghiraukannya. Dia membawa Arumi menuju kamarnya. Setelah Radit menurunkan Arumi di atas ranjang, pria itu bergegas mengambil minyak gosok yang ada di laci. Sini, biar aku pijit kakimu. Tidak perlu, sebaiknya kamu kembali ke kamarmu. Kamu juga lelah kan? Tidurlah. Sayang, kenapa suka sekali sih membantahku? Jangan keras kepala. Sini kakimu. Radit menarik kaki Arumi dan mulai memijatnya. Gadis itu hanya pasrah dan menghela nafas panjang. Pijatan Radit membuat Arumi merasa rileks. Ternyata pria itu pandai sekali memijat.
Dan lama-kelamaan Arumi memejamkan matanya dan tertidur. Radit bisa mendengar dengkuran pelan dari bibir Arumi. Sepertinya dia sudah benar-benar terlelap. Radit meraih tangan Arumi dan mengejutnya perlahan. Entah kenapa aku bisa tergila-gila padamu ya. Aku tidak pernah terobsesi yang berlebihan pada seorang wanita. Dulu saat bersama Nadia, aku tidak pernah merasakan sejatuh cinta ini. Gumam Radit meratap garis itu dengan mata berkaca-kaca. Radit membenarkan selimut Arumi. Dia kemudian mengecup kening garis itu dengan lembut, lalu naik ke atas ranjang dan berbaring di sebelah garis itu. Arumi menggeliat. Dia langsung masuk ke dalam dekapan Radit lalu menggesek-gesekkan kepalanya di dada bidang pria itu untuk mencari posisi ternyaman. Ya, memang agak kocak ini Arumi. Sebenarnya mau apa enggak sih? Gak tau lah. Keesokan harinya seperti biasa mereka sibuk di restoran. Hari ini adalah pembukaan restoran hari ketiga. Pelanggan masih banyak yang berdatangan membuat semuanya kewalahan. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Arumi, hari ini penjualan meningkat 2 kali lipat dari kemarin, ucap Nathan. Benar kak, mungkin hari terakhir promo jadi mereka berbondong-bondong datang. Semangat ya, semoga kedepannya restoran ini berkembang dengan pesat dan para pelanggan-pelanggan itu datang kembali. Ya, semoga saja. Tuh, lihat kekasihmu itu, dia sangat bersemangat. Kamu harus mengucapkan terima kasih padanya. Semua ini juga berkat dia. Iya ya kak. Arumi melirik ke arah Radit yang sedari tadi tersenyum pada pelanggan-pelanggan itu. Jam 9 malam, Radit mengumpulkan sampah dan membuangnya keluar, sedangkan Arumi membersihkan meja dan menata kursi-kursi. Nathan sibuk di dapur bersama para staf dan juga koki di sana bersiap untuk pulang. Hari ini adalah hari yang sangat melelahkan bagi semuanya. Arumi sangat berterima kasih karena diberikan kelancaran pada pembukaan restorannya. Dan semua ini juga berkat kerjasama dengan timnya. Saat mengangkat kursi ke atas meja, tiba-tiba sepasang tangan kekar melingkar di perutnya. Seseorang kini memeluk Arumi dari belakang. Gadis itu terkejut. Ih, Radit, lepaskan aku sih. Pekiknya berusaha melepas tangan pria itu. Tak lama kemudian, Arumi merasa ada yang berbeda. Aroma parfum yang sangat familiar dan dirindukannya mulai mengisi ruangan. Nafasnya seakan tercekat dan dadanya terasa sesak saat merasakan deru nafas pria tersebut di belakang telinganya. Arumi bisa merasakan kebasahan di bahunya akibat air mata. Dengan perlahan, Arumi membalikkan tubuhnya. Matanya melebar seakan tak percaya melihat sosok di hadapannya. Seseorang yang selama ini hanya ada dalam benaknya, yang sebisa mungkin dia hindari. Namun begitu dirindukan. Kini, pria itu berdiri di depannya, menatap Arumi sambil menahan deras air mata yang jatuh dari mata elangnya. Jantung Arumi seolah berhenti berdetak. Tubuhnya bergetar dan menelan ludah pun menjadi begitu sulit. Semuanya terasa begitu nyata, seperti mimpi yang tak ingin ia bangunkan. Kau, Alfian langsung memeluk Arumi dengan sangat erat. Aku merindukanmu. Sangat merindukanmu, ucapnya lirih. Arumi hanya terdiam mematung. Dia masih sangat terkejut akan kehadiran Alfian. Maafkan aku sayang. Aku mohon maafkan aku. Aku tidak sanggup hidup tanpamu, sungguh tidak sanggup. Lanjutnya lagi air matanya turun dengan deras. Arumi ingin sekali membalas pelukan pria itu, namun untuk mengangkat tangannya saja serasa tak sanggup. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Dari Nadia, Arumi. Aku mohon maafkan aku. Aku menyesal, sangat menyesal telah menyakitimu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu sayang, ucap Alfian dengan sendu. Arumi menatap mata Alfian yang kini berbinar dengan ketulusan. Pria itu seolah menyampaikan penyesalannya melalui tatapan tersebut.
Aku sudah memaafkanmu, sudahlah. Lupakan semuanya, jawab Arumi dengan lembut. Benar kamu sudah memaafkanku? Tolong berikan aku kesempatan untuk memperbaiki pernikahan kita. Aku berjanji tidak akan pernah lagi menyakitimu. Aku sangat-sangat mencintaimu, percayalah padaku, pinta Alfian dengan nada yang penuh harap. Namun apa yang tidak mereka sadari, ada sepasang mata yang tengah menyaksikan pertemuan Arumi dan Alfian. Wajah pemilik mata tersebut memancarkan amarah yang tersirat. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat, kemudian beranjak pergi dari tempat itu, meninggalkan Arumi dan Alfian yang tengah berbicara dengan serius. Maafkan aku, Alfian. Untuk itu aku tidak bisa menjawabnya. Aku masih menata hatiku. Maafkan aku. Alfian tersenyum lembut, matanya tak lepas menatap Arumi. Aku mengerti, sayang. Aku akan menunggumu dan berharap kamu memberikanku kesempatan untuk bisa menjadi suamimu lagi. Ucapnya penuh harap menggenggam kedua tangan Arumi erat-erat. Arumi terdiam, memandang lurus ke mata Alfian. Kedua bola mata itu bagai cermin hati, memancarkan penyesalan dan ketulusan. Arumi teringat akan kenangan bersama Alfian. Cinta pertama yang sempat memberinya kebahagiaan walaupun sekejap, namun juga membawa luka. Meski ada kesal dan kekecewaan di hati, menghapus rasa cinta sepenuhnya ternyata tidak mudah. Dalam lubuk hati Arumi yang paling dalam, sebuah benih cinta untuk Alfian masih tertinggal dan mencoba kembali bersemi. Langkah kaki pria itu berhenti di depan sebuah bar yang cukup terkenal di sana. Dia masuk ke dalam lalu menuju meja bartender untuk memesan minuman. Silakan tuan. Berikan aku whisky termahal di sini. Baik tuan. Bartender itu segera memberikan apa yang diminta olehnya. Dia menuangkan ke dalam gelas lalu memberikannya pada pria di depannya tersebut. Dengan cepat pria itu mengambil lalu meneguknya. Berikan lagi. 1 jam kemudian entah sudah berapa banyak whisky yang diminum oleh Radit. Tapi semua itu tidak bisa meringankan rasa sesak di dadanya saat ini. Hatinya benar-benar merasa tidak baik malam ini. Radit mengambil gelas berisi whisky lagi untuk kesekian kalinya. Namun tangannya ditahan oleh seseorang. Pria itu langsung menoleh ke arahnya. Cukup. Jangan minum lagi. Kamu sudah terlalu banyak minum, ucap Nadia menatap tajam Radit. Sedang apa kamu di sini, ha? Apa pedulimu? Pergilah. Jangan menggangguku. Radit merebut gelas yang ada di tangan Nadia lalu meneguknya lagi. Tidak. Aku tidak akan pergi. Aku jauh-jauh datang kemari hanya untuk mencarimu. Aku sangat merindukanmu, Dit. Radit tertawa begitu keras mendengar ucapan Nadia. Apa kamu bilang? Merindukanku? Nadia. Kamu pikir aku percaya dengan semua omong kosongmu ini, ha? Radit masih tertawa dengan nada yang sudah sangat mabuk. Terserah kamu mau menganggap ucapanku omong kosong, tapi itulah kenyataannya. Aku benar-benar merindukanmu. Aku menyesal telah memutuskan hubungan kita. Aku ingin kembali seperti dulu lagi, Radit. Aku masih mencintaimu, ucap Nadia lirih dan menatap sendu pria itu. Apa semua yang kamu katakan itu benar? Benar, Radit. Aku sudah memutuskan untuk berhenti dari karirku. Dan aku siap menikah kapanpun kamu mau. Itu kan yang kamu inginkan. Aku siap melakukannya dan menjadi istri yang baik untukmu, jawab Nadia tersenyum. Radit mendekatkan wajahnya ke arah Nadia. Dia kemudian tersenyum. Tapi sayangnya semua sudah terlambat. Terlambat. Hatiku sudah bukan untukmu lagi, Nadia, tapi sudah terisi oleh orang lain.
Aku tahu kamu sudah mulai mencintai Arumi, bukan? Lupakan dia, Radit. Dia tidak mencintaimu. Arumi masih sangat mencintai Alfian. Kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Arumi dan Alfian akan bersama kembali. Mereka saling mencintai. Radit, akulah orang yang masih sangat mencintaimu. Air mata Radit menetes begitu saja. Dia tertunduk, hatinya bagai dihujam ribuan pisau. Sakit sekali. Kenapa dia tidak bisa mencintaiku? Rasanya benar-benar sakit sekali. Radit memukul-mukul dadanya sendiri begitu keras. Nadia langsung menahan tangan pria itu dan memeluknya erat. Kenapa Tuhan menghadirkan rasa ini kalau hanya membuat sakit? Aku benar-benar sangat mencintainya. Aku rela melakukan apapun untuknya. Tapi dia tidak pernah sedikit pun membalas perasaanku. Sedikit saja tidak pernah. Tangis Radit dalam pelukan Nadia. Gadis itu bisa merasakan rasa sakit yang dirasakan olehnya. Apa kamu benar-benar mencintainya? Sangat. Aku sangat mencintainya, jawabnya lirih. Sementara di sisi lain Arumi mondar-mandir dari tadi di ruang tamu. Sesekali dirinya melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan jam 11 malam. Bagaimana, Kak? Tanya Arumi saat melihat Nathan masih berusaha untuk menghubungi ponsel Radit. Tetap sama. Ponselnya mati. Sebenarnya kemana dia? Arumi berpikir sejenak. Kini rasa cemas dan khawatir melanda hatinya. Kemana perginya Radit? Pria itu tiba-tiba menghilang tanpa pamit saat di restoran tadi. Kamu kemana, Radit? Aku takut terjadi sesuatu padamu. Gumam Arumi mondar-mandir seraya menggigit kuku ibu jarinya sendiri karena cemas. Sebenarnya apa yang terjadi, Arumi? Siapa pria yang ada di restoran tadi? Tanya Nathan meratap gadis itu. Tadi saat hendak menutup restoran, Nathan melihat Arumi tengah berbicara dengan seorang pria begitu lama. Dia mantan suamiku, Kak. Apa? Mantan suami? Jadi kamu sudah menikah? Tanya Nathan tak percaya selama ini dia tidak tahu jika Arumi sudah menikah. Bahkan tidak ada kabar sama sekali ketika Arumi menikah. Maafkan aku, Kak Nathan. Aku baru menceritakan ini padamu. Sekarang aku tahu apa permasalahannya. Ada kemungkinan jika Radit melihatmu tadi bersama Alfian, lalu dia pergi. Maksud Kak Nathan dia pergi dari negara ini? Itu tidak mungkin. Barang-barangnya masih ada di kamar termasuk paspor dan visanya. Atau mungkin dia menenangkan diri di suatu tempat. Sudahlah. Nanti dia juga akan kembali. Begini Arumi. Ini semua tergantung pada dirimu sekarang. Kalau aku lihat, Alvan sudah benar-benar menyesali perbuatannya. Sedangkan Radit juga sangat mencintaimu. Kamu harus memilih di antara mereka berdua, Arumi. Mereka berdua sama-sama tulus mencintaimu. Ini semua tergantung dari hatimu, tetapkan pilihanmu. Jangan pernah memberikan harapan, karena itu akan melukai salah satunya. Kamu harus mengambil keputusan segera. Aku hanya bisa berharap yang terbaik untukmu. Arumi terdiam. Dia mencerna setiap perkataan yang keluar dari mulut Nathan. Apakah ini sebuah keputusan? Kenapa semua menjadi runyam seperti ini? Semua tidak seperti yang Arumi rencanakan sejak awal. Gadis itu menghela nafas panjang. Namun tiba-tiba suara bel pintu berbunyi. Nathan berdiri dari duduknya lalu membuka pintu rumahnya. Radit? Nadia? Apa yang terjadi padanya? Tanya Nathan melihat Nadia yang tengah memapah Radit. Nanti aku jelaskan. Cepat bantu aku, Nathan. Pekik Nadia merasa berat.
Nathan segera mengambil alih Radit dan membawanya masuk ke dalam rumah. Nadia, apa yang terjadi padanya? Aku akan bawa Radit masuk ke kamarnya dulu. Nathan segera memapah Radit menuju kamarnya. Nadia dan Arumi menatap kepergian mereka. Arumi, harusnya aku yang bertanya padamu. Kenapa kamu lakukan ini padanya, hah? Apa maksudmu? Jika kamu tidak mencintainya, jangan pernah memberikan harapan padanya, Arumi. Kamu tahu apa yang dia rasakan? Apa kamu tahu itu? Dia sangat sakit, Arumi. Ku menyesal dulu pernah menyakitinya dan sekarang aku tahu apa yang dirasakannya. Kalau kamu tidak mencintainya, lepaskan dia, Arumi. Bilang padanya kalau kamu tidak mencintainya. Geram Nadia. Arumi terdiam mematung mendengar ucapan Nadia itu. Entah kenapa ucapannya itu seperti pisau yang mengiris hatinya saat ini. Kalau kamu masih mencintai Alfian, maka lepaskan Radit. Nadia menatap tajam adiknya itu. Dia kemudian pergi dari sana. Arumi masih mematung di tempat terngiang-ngiang dengan ucapan Nadia. Baru saja, namun tiba-tiba Nathan menghampirinya. Arumi, aku sudah mengganti pakaiannya. Sekarang badannya demam. Baik, Kak. Aku akan ambil kompres sebentar. Gadis itu segera bergegas ke dapur untuk mengambil air hangat dan baskom serta handuk kecil. Arumi melangkah perlahan menuju kamar. Matanya tertuju pada pria yang terbaring di atas ranjang. Suara lirih memanggil namanya terdengar dari bibir pria itu. Arumi duduk di samping Radit, hatinya menitikkan air mata melihat kondisinya saat ini. Dengan perasaan cemas, dia menempelkan punggung tangannya ke kening Radit dan merasakan panas yang menyengat. Arumi segera meremas handuk dan air di dalam baskom yang dibawanya tadi, lalu mengompres kening Radit dengan lembut, berharap demamnya segera turun. Maafkan aku telah menyakitimu. Maafkan aku, ucap Arumi sendu menatap pria itu. Dia kemudian membenarkan selimut Radit. Keesokan harinya jam 8 pagi, Radit perlahan membuka kelopak matanya yang berat, merasakan kain basah yang sedikit dingin menempel di keningnya. Dengan jari-jari gemetar dia mencoba melepaskan kompresan itu. Mata Radit menatap Arumi yang tertidur di sampingnya. Wajahnya tampak tenang dan damai di balik sinar lembut pagi. Terlihat guratan kelelahan di wajah cantik gadis itu. Arumi membuka matanya perlahan. Kamu sudah bangun? Syukurlah demamnya sudah turun. Tanyanya kemudian menempelkan punggung tangannya di kening Radit. Terima kasih. Tunggulah sebentar. Aku akan buatkan sup untukmu. Pasti kepalamu sangat pusing kan? Kenapa bisa mabuk seperti itu semalam? Tanyanya kemudian hendak beranjak dari ranjang, namun Radit menahan tangan gadis itu. Ada apa? Apa kamu menginginkan sesuatu? Tetaplah di sini. Aku mohon. Aku masih ingin berlama-lama denganmu. Tapi aku mohon. Mungkin setelah ini aku tidak akan bisa bersamamu lagi, batin Radit. Baiklah. Arumi kemudian duduk setelah berbaring di samping Radit. Pria itu menggenggam tangan Arumi dengan erat seraya menatap lekat-lekat wajah gadis tersebut. Arumi, bolehkah aku memelukmu? Kenapa meminta izin? Bukankah kamu biasanya langsung melakukannya? Aku ingin memelukmu dengan izinmu, bukan dengan paksaan yang biasa aku lakukan. Maafkan aku jika selama ini aku telah berbuat kurang ajar padamu. Kemarilah. Arumi merentangkan kedua tangannya. Radit segera memeluk Arumi. Dia menenggelamkan wajahnya di dada gadis itu. Dia bisa merasakan jika bajunya basah. Apa dia menangis? Batin Arumi. Gadis itu takut untuk bertanya. Dia hanya bisa mengelus-elus punggung Radit dengan lembut.
Apakah aku benar-benar melukainya? Arumi masih bergelut dengan batinnya sendiri. Dadanya begitu sesak sekarang saat mendengar isakan kecil dari bibir Radit. Lama dalam posisi itu, Arumi sudah tidak mendengar suara isakan lagi. Dia melihat jika Radit tertidur kembali. Gadis itu segera memindahkan kepala Radit dan segera beranjak dari ranjang untuk membuatkannya sup. Jam 12 siang, Radit membuka mata terbangun dari tidurnya. Dia melihat sekeliling tapi tak mendapati Arumi di sana. Pria itu melirik jam dinding yang sudah menunjukkan jam 12 siang. Saat hendak beranjak dari ranjang, atensinya tertuju pada nampan yang berisi semangkuk sup pereda pengar dan juga secari kertas kecil. Radit meraih kertas itu lalu membaca isi pesan di dalamnya. Aku sudah buatkan sup dan juga ada obat pereda demam. Minumlah nanti. Semoga lekas sembuh. Aku ke restoran bersama Kak Nathan. Radit tersenyum tipis membaca pesan itu. Dia kemudian meraih sup di atas nakas tersebut dan memakannya sampai habis. Setelah dia meminum obat yang telah Arumi siapkan, pria itu beristirahat sejenak untuk memulihkan kepalanya yang terasa berat akibat efek minuman semalam. Dia kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo, Damar. Apa semuanya baik di sana? Semua baik, Tuan. Kapan Anda akan kembali? Lusa Nyonya Ambar dan Tuan Tama akan pulang. Mereka sudah mengabari saya. Apakah urusan Anda belum selesai? Sebentar lagi aku akan kembali, Dam. Malam ini aku harus memastikan sesuatu. Tolong siapkan saja tiketku untuk kembali. Baik, Tuan. Radit lalu mematikan panggilan itu. Menatap layar ponselnya yang terpasang wallpaper foto Arumi. Dia mengelusnya perlahan dengan mata berkaca-kaca. Kamu harus bahagia. Apapun pilihanmu, kamu harus bahagia. Aku tahu kamu masih mencintainya, Arumi. Gumamnya pelan. Ini Radit sebenarnya itu orang baik, Leo. Orang baik menurut Mas Nar ini sebenarnya si Radit. Kasihan juga sih. Arumi berjalan lincah di antara meja-meja pelanggan yang duduk di kafe. Seiring dia menuangkan kopi, beberapa dari mereka mencoba mengajaknya berbicara tentang Radit. Jadi Radit libur ya hari ini? Tanya seolah seorang pelanggan. Arumi tersenyum dan menjawab, iya, Radit memang sedang libur hari ini. Mata Arumi terlihat gusar namun ia mencoba untuk tetap profesional di hadapan para pelanggannya. Arumi mencibik pelan. Ternyata pesona Radit memang sangat ampuh. Dalam sekejap pria itu sudah menjadi idola di kalangan para pelanggannya. Arumi, bagaimana kondisi Radit tadi? Tadi dia sedang tidur, tapi aku sudah membuatkan dia sup pereda pengar dan menyiapkan obat penurun panas. Syukurlah, mudah-mudahan dia tidak sakit. Iya, Kak. Namun tiba-tiba seorang masuk ke dalam restoran itu. Gadis itu melepas kacamata hitamnya dan mengedarkan pandangannya menuju ke penjuru restoran tersebut. Nadia, atensi Nathan teralihkan saat melihat sepupunya itu. Arumi pun sontak menoleh ke arah kakaknya dan menghampirinya. Mau apa kamu datang kemari? Aku mencari Radit. Di mana dia? Radit tidak ada di sini. Dia sedang sakit. Pasti efek mabuk semalam. Arumi, aku ingin kamu menjauhi Radit. Aku masih mencintainya dan akan kembali kepadanya. Kalau kedatanganmu kemari hanya ingin mengatakan itu, sebaiknya kamu pergi. Aku masih banyak pekerjaan. Arumi hendak pergi dari hadapan Nadia, tapi gadis itu segera menarik tangan Arumi dengan kasar. Aku tidak akan biarkan kamu menyakitinya. Radit hanya milikku dan selamanya akan jadi milikku. Kedua pasang mata mereka saling menatap satu sama lain, tatapan tajam yang menyeratkan permusuhan. Nadia, sebaiknya kamu pergi saja. Ini masalah pribadi. Tidak etis jika harus dibahas di sini. Timpal Nathan. Dengan langkah penuh kekesalan, Nadia meninggalkan restoran itu. Arumi hanya menghela nafasnya panjang. Arumi, aku ingin bertanya padamu. Sebenarnya bagaimana perasaanmu pada Radit? Aku tidak tahu, kan Nathan. Arumi,
Kamu tidak bisa terus-menerusan seperti ini. Radit juga butuh kepastian. Jangan terlalu memberinya harapan jika kamu tidak menyukainya. Apa kamu masih mencintai Alfian? Arumi tidak menjawab. Dia pun bingung dengan perasaannya sendiri. Ya sudah. Kamu masih butuh waktu untuk memikirkannya. Sekarang kita kembali bekerja. Lihatlah, para pelanggan baru saja datang. Arumi mengangguk. Dia kemudian kembali ke belakang untuk membantu timnya menyiapkan makan untuk para pelanggan-pelanggan itu. Singkatnya jam 7 malam. Arumi, ada yang mencarimu? Siapa, Kak? Alfian. Arumi mematung mendengar nama itu. Dia mengangguk kemudian hendak ke depan, namun Nathan menahan tangannya membuat Arumi menoleh. Nathan tersenyum kemudian mengangguk pelan mengisyaratkan sesuatu. Dia kemudian melepaskan tangan gadis itu. Arumi berjalan keluar. Dia terpaku saat melihat Alfian tersenyum kepadanya. Senyuman yang membuat hatinya menyejuk seketika. Pria itu langsung mengambil Arumi. Hei, aku bawakan bunga untukmu. Terima kasih. Seharusnya kamu tidak usah repot-repot seperti ini. Tidak repot. Tadi sebelum kemarin aku melewati toko bunga dan teringat padamu. Jadi aku beli saja bunga ini untukmu. Arumi tersenyum tipis menerima buket bunga itu. Dia kemudian meletakkan di atas meja dekat kasir. Arumi meraih tangan Alfian kemudian mengajaknya keluar restoran. Ada hal yang ingin Arumi katakan padanya. Sementara itu Radit melangkahkan kakinya dengan pelan menuju restoran milik Arumi. Setiap detik terasa menguras tenaganya. Namun niat di hatinya terlalu kuat untuk dihentikan. Malam ini adalah puncak dari pertarungan batin yang selama ini memilih perasaannya. Radit akan mengungkapkan cinta kepada Arumi untuk terakhir kalinya. Arumi harus memutuskan menerimanya atau menolaknya. Karena itulah yang akan membuat Radit harus menetap atau pergi. Apapun jawabanmu, aku akan terima dengan ikhlas. Gumam Radit pelan masih melanjutkan langkah kakinya. Dalam benaknya kini hanya ada bayang wajah Arumi. Satu wajah yang tak ingin sejenak pun tergantikan. Namun di tengah jalan atensinya menangkap sesuatu. Radit menghentikan langkah kakinya dan melihat pemandangan yang begitu sangat menghantam dadanya sekarang. Ya, Radit melihat Arumi sedang berpelukan dengan Alfian saat ini. Kaki pria itu sontak mundur beberapa langkah. Air matanya sudah tak terbendung lagi. Hatinya saat ini sangat rapuh. Sakit sekali. Dada Radit terasa begitu sangat sesak sekarang. Tubuhnya seketika lemas menatap mereka. Sekarang aku sudah benar-benar tahu isi hatimu, Arumi. Semoga kamu bahagia bersamanya. Gumamnya lirih dengan air mata yang sudah deras menetes di pipi. Radit perlahan melangkahkan kakinya pergi dari sana. Dia merogoh ponselnya untuk menghubungi seseorang. Damar, urus penerbanganku malam ini ke Jakarta. Aku akan kembali sekarang. Baik tuan, saya akan menyuruh orang untuk mengantar tiketnya ke sana. Radit menutup panggilan itu dan pergi kembali ke rumah untuk mengambil barang-barangnya. Jam 9 malam Arumi memasuki rumah bersama Nathan. Dia kemudian segera mencari keberadaan Radit di kamar tapi tak menemukannya. Arumi mencari ke seluruh ruangan namun pria itu juga masih tidak ada di sana. Dia menyadari jika barang-barang Radit juga sudah tidak ada. Apa dia pergi ya? Gumam Arumi berpikir yang tak karu-karuan. Saat hendak keluar kamar, netra Arumi tertaut pada secari kertas yang ada di atas nakas. Gadis itu segera mengambilnya dan membaca isi pesan di dalamnya. Arumi, maaf aku pergi tanpa pamit padamu. Aku tahu selama ini kehadiranku sudah mengganggumu. Maafkan aku. Tapi kamu tenang saja. Mulai saat ini aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku tahu kamu masih mencintai Alfian. Tapi aku memaksakan cintaku padamu. Aku sangat egois, bukan? Maafkan aku sekali lagi. Sekarang aku baru sadar jika cinta itu memang tidak bisa dipaksakan. Aku berharap setelah ini kamu harus bahagia. Jangan pernah menangis lagi ya. Karena kamu jelek sekali jika menangis.
Aku akan menyimpan perasaan cintaku ini hanya untukku sendiri. Terima kasih banyak atas semuanya. Karenamu aku sekarang jadi mengerti apa itu cinta yang sesungguhnya. Aku jadi bisa berpikir jernih sekarang. Aku sangat mencintaimu. Berjanjilah akan selalu bahagia. Radit. Raditya Mahendra, berani sekali kamu. Teriak Arumi lalu berlari pergi dari sana. Ada apa, Arumi? Aku harus menyusul Radit, Kak. Radit? Memangnya dia kemana? Tanya Nathan bingung, dia pikir Radit di kamar. Arumi segera memberikan surat di tangannya pada Nathan. Pria itu membaca surat tersebut. Aku harus segera pergi, Kak. Baiklah, aku akan mengantarmu. Ayo. Seru Nathan, mereka bergegas pergi dari sana. Nathan melanjutkan mobilnya menuju bandara. Entahlah, hanya tempat ini yang ada di pikiran Arumi saat ini. Dia yakin pasti Radit kembali ke Jakarta. Mobil itu berhenti di depan bandara. Arumi segera turun dan berlari masuk ke dalam. Dia mengedarkan pandangannya, mengabsen setiap sudut tempat itu. Arumi menatap setiap wajah orang yang ada di sana. Jantungnya berdegup sangat kencang saat ini. Air matanya tak bisa tertahan untuk terjun bebas dari pelupuk mata. Dia terus berlari ke sana kemari guna menemukan pria itu. Di mana kamu, Radit? Pekik Arumi. Di sisi lain, Radit yang sedari tadi duduk di kursi tunggu segera berdiri. Dia menghela nafas panjang, seolah menyiapkan diri untuk perpisahan yang tidak dia inginkan. Dalam langkah yang berat dia berjalan menuju ke pesawat. Namun tiba-tiba langkah kakinya terhenti ketika sepasang tangan mungil memeluknya dari belakang. Rasa cemas dan penasaran mencengkram dadanya. Raditya Mahendra, berani sekali kamu meninggalkanku. Apa kamu akan membawa hatiku bersamamu? Kamu jahat sekali. Isak tangis Arumi mengalun lirih. Mendengar suara gadis itu, Radit segera membalikkan tubuhnya. Wajahnya memerah dan matanya terbelalak tak percaya. Tubuhnya seketika gemetar melihat wanita yang sangat dicintainya kini tengah menangis di hadapannya, mencuri beberapa hati yang tersisa dalam dirinya. Arumi, suara Radit terdengar bergetar. Kamu jahat. Kamu benar-benar jahat. Kamu sudah mencuri hatiku dan sekarang dengan seenaknya kamu pergi. Arumi memukul dada Radit pelan. Suara tangisannya mengudara, air matanya sudah turun dengan sangat deras. Radit menangkup pipi Arumi dengan kedua tangan. Kini dua pasang mata itu saling menatap satu sama lain. Kenapa kamu menangis? Maafkan aku karena pergi tidak pamit padamu. Aku tidak ingin melihatmu menangis. Kamu jelek sekali jika menangis. Celetuk Radit mengusap air mata gadis itu yang turun di pipi mulusnya. Dengan segera Arumi memeluk Radit dengan sangat erat. Pria itu membalas pelukannya dan mengelus surai panjang Arumi. Mereka hanyut dalam pelukan itu. Nathan tersenyum melihat keduanya. Sedari tadi dia berdiri menyaksikan pemandangan itu. Aku mencintaimu, Radit. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meninggalkanku. Aku tidak bisa tanpamu, ucap Arumi. Radit melepas pelukan dan menatap gadis itu lekat-lekat. Apa? Katakan sekali lagi. Aku mencintaimu, Radit. Apa yang kamu katakan itu benar? Arumi mengangguk cepat. Tapi tadi aku melihatmu berpelukan dengan Alfian. Aku pikir aku dan Alfian sudah berakhir. Tidak ada rasa cintaku yang tersisa untuknya lagi. Hatiku sudah terisi olehmu, jawab Arumi meneteskan air matanya. Arumi menceritakan semuanya saat tadi dia berbicara dengan Alfian di taman belakang restoran. Kita flashback sebentar ya, biar jelas, biar kalian tidak bingung. Mas Nara juga sempat bingung ini, kaget ini dengan Arumi. Aduh, Mas Nara jadi sedih. Oke, lanjut. Alfian, ada yang ingin aku bicarakan padamu, ucap Arumi menatap pria itu serius. Katakan sayang.
Apa kamu akan memberikanku kesempatan lagi untuk menjadi suamimu? Tanyanya penasaran. Alfian, maafkan aku. Aku tidak bisa bersamamu lagi, kita sudah berakhir. Saat ini hatiku sudah terisi oleh orang lain, jawab Arumi sendu. Dia kemudian mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Gadis itu meraih tangan Alfian lalu memberikan gelang bertuliskan Amor yang mereka dapat saat di Paris. Alfian menatap sendu gelang tersebut. Gelang yang satunya lagi masih melingkar di pergelangan tangannya. Jadi kamu sudah mencintainya? Ya. Maafkan aku, Alfian. Aku harap kamu akan menemukan cintamu yang baru. Tolong lupakan semuanya. Kita sudah benar-benar berakhir. Oke. Aku ngerti. Oke. Bolehkah aku memelukmu untuk terakhir kalinya? Tanya pria itu menatap Arumi lekat. Matanya berkaca-kaca menaiki air mata yang hendak menetes. Arumi mengangguk. Alfian segera memeluk mantan istrinya itu dengan erat, sangat erat. Air mata yang sedari tadi dia tahan sudah tak sanggup lagi bertahan. Air mata itu langsung jatuh dari matanya. Alfian mengecup-ucup kepala Arumi lalu melepaskan pelukannya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Aku berharap kamu selalu bahagia. Aku yakin dia bisa membahagiakanmu, aku yakin itu. Aku ikhlas melepasmu, ucap Alfian lirih. Dia kemudian tersenyum tipis. Terima kasih. Arumi melangkah pergi meninggalkan Alfian. Pria itu menatap kepergiannya hingga tak terlihat lagi. Alfian duduk di kursi yang ada di taman tersebut. Tangannya masih menggenggam gelang yang diberikan oleh Arumi tadi. Dia menatap sendu gelang itu hingga seseorang datang lalu duduk di sebelahnya. Cinta itu memang rumit. Ada hal di dunia yang tidak bisa dimiliki walau hati kita ingin memilikinya. Relakan dia bahagia bersama dengan orang yang dicintainya. Aku tahu hatimu sangat terluka. Tapi belajarlah mengikhlaskan yang memang bukan untukmu. Dan kamu pasti akan mendapatkan pengganti yang lebih baik lagi. Jelas Nathan. Aku bahagia asal dia bahagia. Aku sudah ikhlas kalau memang Radit adalah pilihannya. Aku sangat mengenal Radit kok. Sangat kenal. Dia pria yang baik. Aku yakin Radit akan membahagiakan Arumi, jawab Alfian lirih. Jadi yang dilihat oleh Radit tadi adalah pelukan terakhir antara Arumi dan Alfian. Pria itu menatap mata gadis yang dicintainya begitu dalam. Terima kasih sayang. Terima kasih telah memilihku. Aku sangat bahagia. Aku sangat mencintaimu Arumi. Aku juga mencintaimu Radit. Sudah. Jika dipikir-pikir kalian itu kan bukan murim ya. Celetuk Nathan membuat keduanya segera melepaskan pelukan itu. Arumi dan Radit terlihat salah tingkah dengan pipi yang merona. Ini ceritanya agak lucu ya. Emang bukan murim dari nggak tahu lah. Pakai malu-malu segala. Padahal selama ini kalian kan satu kamar. Oh astaga, Tuhan maafkan aku. Nathan mengatupkan kedua tangannya ke atas. Ya, Nathan, gerutu Arumi kesal. Udah dah. Makanya cepet kalian menikah biar aku tidak menanggung dosa menampung kalian berdua. Ucap Nathan santai. Dia kemudian meninggalkan mereka berdua yang masih mematung. Arumi dan Radit saling pandang. Mereka tersenyum kikuk dan salah tingkah. Kalian mau pulang tidak? Teriak Nathan.
Iya Kak Nathan, tunggu, teriak Arumi. Gadis itu menarik tangan Radit untuk segera pergi dari sana. Jam 1 dini hari di London. Radit dan Arumi saling memeluk di atas ranjang. Sedari tadi mereka berdua tidak bisa tidur. Hati Arumi masih berbunga-bunga, begitupun dengan Radit. Sayang, aku masih tidak percaya kamu menerima cintaku. Awalnya aku juga bingung dengan perasaanku sendiri. Tapi saat melihat kondisimu semalam, aku baru sadar jika aku mencintaimu. Menikahlah denganku. Apa kamu mau? Arumi mendongak, mereka saling menatap. Apa tidak terlalu cepat? Aku baru saja bercerai dari Alfian. Aku tidak peduli akan itu. Yang aku inginkan adalah menjadikanmu sebagai Nyonya Raditya Mahendra. Bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Apa itu? Bagaimana perasaanmu pada Nadia? Apa kamu benar-benar tidak mencintainya lagi? Tidak. Aku sudah tidak mencintainya lagi. Sekarang cintaku hanya untukmu. Tidak ada wanita lain selain dirimu. Arumi tersenyum, dia mengelus pipi Radit dengan lembut. Pria itu mengecup bibir mungil Arumi. Aku ingin membawamu kembali ke Jakarta. Lusa orang tuaku akan kembali. Aku ingin mengenalkanmu pada mereka, sekaligus meminta restu. Lusa? Lalu restoranku yang ada di sini bagaimana? Kan ada Nathan. Biarkan dia yang mengurus restorannya di sini. Perusahaanku ada di Jakarta. Aku tidak mungkin menetap di sini. Arumi terdiam sejenak. Radit mengecup kening gadis itu dengan lembut. Ya sudah, tidurlah. Ini sudah sangat malam, ucapnya. Arumi mengangguk pelan lalu memejamkan mata. Jam 9 pagi di London. Bodoh. Kenapa kamu sangat bodoh sekali sih, Alfian? Bagaimana bisa kamu melepaskan Arumi? Katanya kamu mencintainya. Tanya Nadia yang terlihat begitu kesal dengan pria yang ada di hadapannya itu. Iya, aku memang bodoh. Aku mencintai Arumi, tapi aku tidak bisa memaksanya jika dia tidak mencintaiku. Sudahlah, aku akan kembali ke Jakarta siang ini. Alfian berdiri dari duduknya kemudian hendak pergi, namun tangannya ditahan oleh Nadia. Lalu bagaimana dengan perjanjian kita, Nadia, sebaiknya kamu lupakan saja Radit. Jangan ganggu mereka. Biarkan mereka bahagia. Jika kamu memang mencintai Radit, maka relakan dia untuk bersama wanita yang dicintai. Jelas Alfian melepaskan tangannya dari Nadia. Pria itu melanjutkan langkah kakinya pergi meninggalkan Nadia begitu saja. Brengsek, teriak gadis itu dengan penuh amarah. Tidak, aku tidak bisa merelakan Radit jatuh ke tangan Arumi. Dia hanya milikku. Aku harus melakukan sesuatu. Nadia berpikir sejenak. Dia kemudian tersenyum tipis karena sebuah ide di kepalanya muncul. Baiklah, semoga kali ini tidak akan mengecewakan, gumam gadis itu. Siang itu Alfian dan Nadia bersama-sama kembali ke Jakarta. Dalam pesawat, Alfian menatap keluar jendela, membiarkan pikiran dan pandangannya melayang jauh. Raut wajahnya terlihat sedih, tapi dia menggigit bibirnya keras-keras. Tanda dia tidak ingin larut dalam kesedihan. Dalam hati Alfian, dia mencoba membujuk diri sendiri untuk menerima kenyataan bahwa Arumi kini bersama Radit. Walau sangat berat baginya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa memaksakan kehendaknya. Pria itu mengeluarkan gelang yang ada di sakunya. Dia menatap sendu gelang tersebut. Semoga kamu bahagia, Arumi, ucap Alfian lirih. Di ruang tamu, Nathan, Arumi, dan Radit tengah berbincang. Jadi kamu akan kembali ke Jakarta? Tanya Nathan menatap Arumi serius. Iya kak, aku akan ikut Radit untuk menemui orang tuanya. Nathan, aku ingin menikahi Arumi secepatnya untuk restoran yang ada di sini. Kamu saja yang mengurusnya. Setelah Radit,
Baiklah, aku hanya bisa berdoa yang terbaik untuk kalian. Terima kasih banyak Kak Nathan. Aku sudah banyak merepotkanmu. Kamu ini bicara apa sih? Aku tidak merasa direpotkan, Ormi. Kita adalah saudara. Jika aku bisa, maka aku akan membantumu. Lalu, kapan rencana kalian kembali? Besok kami akan pulang ke Jakarta, karena kedua orang tua aku pulang dari Amerika. Ya, baiklah. Kalau begitu, semoga semuanya lancar ya. Terima kasih. Radit tersenyum. Keesokan harinya, Alfian dan Nadia baru sampai. Mereka berpisah kembali ke rumah masing-masing. Nadia meraih ponselnya. Dia kemudian menghubungi seseorang. Iya, besok aku akan ke sana. Tentu saja. Sampai bertemu besok. Nadia segera menutup panggilannya itu. Dia tersenyum senang. Akhirnya. Semoga saja semuanya sesuai dengan keinginanku. 1 jam perjalanan dari bandara menuju rumah Alfian. Dia turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah. Pria itu menghentikan langkah kakinya saat melihat seseorang yang sudah menunggunya. Monica, ada apa kamu kemari? Monica berdiri dari duduknya. Dia kemudian mengambil Alfian. Aku ingin bicara denganmu. Bicara apa lagi? Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan antara kita. Sebaiknya kamu pergi. Aku lelah. Alfian hendak pergi menuju kamar, namun gadis itu menahan tangannya hingga membuatnya menoleh. Alfian segera mengempaskan tangan Monica sedikit kasar. Sudah kubilang jangan pernah menyentuhku, geram Alfian. Aku hamil, tekan Monica. Dek. Jantung Alfian seolah berhenti berdetak. Dia mematung di tempat dan masih menatap gadis itu. Apa maksudmu? Monica mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Dia kemudian memberikan sebuah surat pemeriksaan serta alat tes kehamilan. Kamu bisa baca sendiri. Gadis itu menyodorkan surat dan alat tes tersebut pada Alfian. Dia mulai membaca apa yang tertera di sana. Surat dari rumah sakit yang menerangkan jika Monica saat ini tengah hamil. Ini anakmu, Alfian. Apa? Tidak mungkin. Kamu pasti bohong kan? Surat ini palsu. Palsu kamu bilang. Kamu bisa mengeceknya sendiri dan menemui dokternya. Aku benar-benar hamil dan ini adalah anak kamu. Tidak. Bagaimana aku percaya jika anak itu adalah anakku? Ha? Kamu itu wanita licik, Monica. Sampai kapanpun aku tidak akan percaya padamu. Aku tidak berbohong padamu, Alfian. Anak ini memang anakmu. Aku tidak pernah tidur dengan pria lain kecuali dirimu. Kita bisa tes DNA ketika anak ini lahir. Jika kamu tidak percaya. Baiklah. Tunggu sampai anak itu lahir. Kita akan lakukan tes DNA. Jika memang terbukti anak itu adalah anakku, kamu jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab. Lalu bagaimana dengan cibiran orang? Aku tidak mungkin hamil tanpa suami. Kamu harus menikahiku. Aku tidak mau menikahi wanita licik sepertimu. Aku hanya cukup bertanggung jawab pada anak itu. Jika memang terbukti bahwa dia adalah anakku. Kamu tidak bisa seperti itu, Alfian. Kali ini aku mengatakan yang sejujurnya. Jika anak ini benar-benar anakmu, jika kamu tidak mau menikahiku, maka aku akan bertindak. Aku akan bicara pada media. Pengecutnya putra keluarga Sanjaya. Tekan Monica. Dia hendak pergi tapi tangannya langsung ditarik oleh Alfian. Jika sampai kamu melakukan itu, maka aku tidak akan tinggal diam. Kupastikan kamu akan menyesal, Monica. Terserah padamu. Aku tidak peduli. Aku hanya tidak ingin anakku tumbuh tanpa ayahnya. Monica mengempaskan tangan Alfian kasar. Dia kemudian pergi dari sana. Brengsek, teriak Alfian frustasi. Monica naik ke dalam taksi menuju suatu tempat. Air matanya menetes seraya mengelus perut ratanya. Kamu akan mendapatkan hakmu, jangan khawatir. Mama akan memperjuangkannya. Gumamnya pelan, namun tiba-tiba suara ponselnya berdering. Dia lalu melihat siapa yang tengah menghubunginya. Ternyata itu adalah Nadia. Segera gadis itu mengangkatnya. Kamu di mana? Aku sedang ada urusan. Ada apa? Buruan pulang. Aku sekarang lagi di apartemenmu.
Tapi aku masih ada urusan. Pulangnya agak sore. Ya sudah, aku tunggu, ujar Nadia tanpa menunggu jawaban lalu memutuskan panggilan. Tut, suara berakhirnya panggilan terdengar. Monica mendengus sebal. Dasar tukang perintah, gerutunya, tangannya mengepal dengan jengkel. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.